Setuju tidak? Nah, jadi cinta sejak awal harus memiliki. Hormati. Hormati. Itu perintah Tuhan. Maka itu ketika free sex terjadi, perempuan turun harga. Habis dicoba ditinggal. Dengarkan, hukum ini sempurna. Anak-anak muda, engkau jangan hancurkan hidupmu sendiri. Jadi, waktu pacaran, maaf saya ngomong apa adanya, nafsu seks akan bareng-bareng terus karena masih kurang ajar. Tapi begitu menikah, ini unik saudara. Setelah dua orang itu menikah, suami istri tidak pernah bareng keinginan. Kalau saat ini suami yang siap, ternyata istri tidak. Nanti lain kalinya kebalik, istrinya siap, suami tidak. Nah, ayat 4 itu hukumnya. Hai suami, tubuhmu milik istrimu. Hai istri, tubuhmu milik suamimu. Ngerti maksudnya? Jadi yang tidak siap harus ngomong jujur, terbuka. Aku belum siap. Lalu ngomong, kenapa nggak siap? Maaf ya saya ngomong apa adanya. Di dalam semua pernikahan, maaf jangan tersinggung. Di dalam semua pernikahan, istri adalah makhluk yang paling suka menghukum suami. Ngerti maksud saya? Banyak istri kalau sudah tersinggung dikit sama suaminya, kalau suaminya sudah lupa ngapain juga nggak tahu. Jawabannya pokoknya moh, pokoknya moh. Maksud takon, pokoknya moh. Awas ngomong begitu. Saudara para istri dengar, 90% penyebab suami selingkuh karena istri arogan. Pokoknya aku tidak mau. Tanpa memberi alasan. Suami nggak tahan. Di kota Probolinggo, bulan Juli tahun 87 itu saya disuruh seorang hamba Tuhan namanya Ibu Christine Heri. Dia masih hidup, ada di Denpasar sekarang. Saya tanya gini, Bu, sama dia Bu, dia panggil saya Koden. Kenapa lebih banyak suami yang selingkuh daripada istri? Ah, masa Koden nggak tahu? Nggak tahu saya. Waktu itu saya masih buat penelitian tentang pula. Begini, nggak ada laki-laki hamil. Ya tentu saya bilang. Maka itu sekalipun orang itu laki-laki, begitu jadi janin, jabang bayi, embrio, dia disimpan di tubuhnya siapa? Perempuan. Jadi 9 bulan 10 hari semua laki-laki sudah menikmati hangatnya tubuh. Begitu lahir procok, yang meluk dulu bapaknya atau ibunya bayi itu, ibunya. Maka anak laki itu pun sudah menikmati dipeluk perempuan. Karena nggak ada laki-laki netei, amit-amit aja sampai. Maka begitu dipeluk, anak laki ini langsung netek ke tubuh mamanya sampai sekian bulan. Ketika anak itu belajar jalan, hampir nggak ada pengasuh anak itu laki-laki. Ketemu siapa lagi? Perempuan lagi. Mulai jalan bisa jalan, masuk sekolah, hampir nggak ada guru TK laki-laki. Ketemu siapa lagi? Nah, bayangin dari titik satu sel sampai 9 bulan lahir sampai umur sekian tahun perempuan terus. Maka itu kalau istri-istri nggak rajin ngerawat suaminya, bojomu dirawat wong liya. Kalau para istri nggak rajin merawat suami, suamimu diurusin orang lain. Itulah laki-laki. Ngeri saudara. Maka itu ayat 4 ini mutlak diperhatikan. Begitu tidak siap, ngomonglah kenapa nggak siap, supaya yang siap nolong yang tidak siap. Jadi dua-dua sama-sama. Hebat bukan ayat ini? Saudara harus ngertiin.
laki-laki itu ternyata sangat lemah dibanding perempuan. Maka itu tolong baca ya, kalau ada perempuan istri dominan bertobat hari ini. Mengapa hukum surga memberi aturan suami itu apa? Kepala, istri itu apa? Tubuh. Mengapa Tuhan benci perceraian dan tidak ada poligami? Sebab dalam hidup tidak boleh ada dua kepala. Itu namanya monster. Di dalam hidup pun tidak boleh ada dua tubuh. Itu namanya kembar siam. Jadi kepala harus satu, tubuh harus satu. Maka itu banyak orang kembar siam di dunia. Itu poligami. Banyak orang jadi monster, kepalanya 4. Karena poliandri. Hanya Tuhan kita membahas masalah kepala dan tubuh ini. Dahsyat. Tolong istri-istri, tolonglah kami. Jangan buat kami jatuh dalam dosa. 2 keluarga hebat pertama kali di Alkitab rusak gara-gara istrinya. Jangan tersinggung dulu. Kalau istri lupa fungsinya, ingin jadi kepala, nggak mau tunduk jadi tubuh. Saya beri contoh begini. Ini hubungan, pokoknya gini. Kalau ada rumah tangga retak, langsung kembali kepada kepala tubuh kepala tubuh terus begitu saja. Pasti nggak beres hubungan. Suatu hari perut kepingin makan pecel. Pernah tahu pagi-pagi aku pengen pecel. Tapi kepala yang memutuskan, aku nggak mau pecel, aku mau sate. Perutnya ngambek atau nurut? Kok ngambek? Nggak bisa dong. Kok ngambek? Loh, ayo, perutnya ngambek atau nurut? Nah, yang ngambek itu istri suka ngelawan. Perut nggak bisa ngambek, saudara. Dengarkan ya, ketika perut ngotot pecel, tapi kepala bilang sate. Begitu kepala ngambil sate, apa perut langsung nutup gitu? Loh, ngerti nggak hukum ini? Nggak bisa. Jadi istri boleh usul, tubuh boleh usul, tetap kepala memutuskan. Contoh kedua, siapa pernah ngalami capek, lelah, betul. Ini tubuh pengen tidur, aduh nggak tahan. Tapi kepala bilang nggak bisa tidur, kerjaan belum selesai, ngelembur terus. Apa tubuh bilang ya udah kamu kerja sendiri, aku pulang ke rumah tidur? Nggak bisa, saudara. Jadi hanya Alkitab yang punya hukum ini, saudara. Tidak ada yang buku lain menulis. Maka itu kenapa Yahweh berfirman, hai istri tunduklah pada suamimu. Karena kita kepala, tubuh kepala. Saya lanjut. 2 keluarga pertama yang merusak dunia itu keluarga Adam dan keluarga Abraham. Ketika istri Adam, siapa namanya? Hawa, membawa buah itu. Seharusnya Adam membuat otoritasnya berfungsi. Entah manggil ma atau yang atau bu atau siapa. Jangan ini yang dimakan, yang lain. Saya tanya kepada saudara, kalau hari itu Adam ngomong begitu saja, dunia nggak sejelek ini toh? Betul nggak? Cuma ngomong sebentar suami dengar. Maka itu kalau kepala-kepala nggak dibuat berfungsi baik oleh istri-istri yang suka ngatur suami, rusak dunia ini. Hancur dunia sampai sekarang gara-gara suami dengar nasihat istri. Catat ayatnya, Kejadian 3:17. Keluarga kedua Abraham, ini lebih gila lagi. Setelah Sarah sadar dia nggak mungkin punya anak lagi, sudah menopause sekian tahun, Sarah usul, "Pak, ada babu nganggur itu. Mungkin Tuhan sudah lupa, aku nggak mungkin bisa punya anak." Nah, dari 2 kisah keluarga ini, saudara, saya belajar ternyata makhluk ternggerak sak donya iku wong lanang. Makhluk paling rakus sedunia itu orang laki. Adam dikasih buah itu dimplok pisang. Abraham dikasih babu diuntal pisang. Itulah laki-laki